Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 18 September 2025. Tadi anak-anak pagi-pagi ada yang sudah melaksanakan simulasi ANBK. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, Bu Eris mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rajata dan Ataris. Kenapa Rajata sama Ataris? Oke. Kita doakan mudah-mudahan Rajata dan Ataris segera diberi kesembuhan biar bisa segera bergabung belajar bersama-sama kita lagi ya. Ini kayaknya lemes-lemes pada puasa semuanya. Ya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini Allah terima pahalanya ya. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita sampai dengan nanti maghrib. Anak-anak tetap harus semangat walaupun lagi puasa, tetap belajarnya harus semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. KM-nya hari ini siapa? Omar. Oke, silakan Omar untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, Mari kita berdoa. oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam proses pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Pemanfaatan kecerdasan artifisial ya. Oke. Bu Eris mau ini dulu ice breaking dulu. Masih ingat tepuk nyamuk? Masih. Oke. Siap. Tepuk nyamuk. Tepuk angin. Tepuk nyamuk 3 kali. Tepuk angin 3 kali. Push, push, push. Oke, sip. Oke, anak-anak, Bu Eris mau tanya nih bagaimana kabar anak-anak hari ini? Karena hari ini kita insya Allah sedang melaksanakan saum sunnah hari Kamis. Cung yang perasaannya ada di gambar A. Kenapa Jijah sama Sanum di gambar A? Itu kan lagi bersedih. Apa yang disedihkan? Kenapa? Enggak tahu. Oke, siapa yang di gambar B lagi senang? Oke, ada Aisyah, Ojil sama Rafa. Kenapa senangnya Aisyah? Kenapa? Bisa sekolah karena minggu kemarin Aisyah sakit ya, berapa hari nggak sekolah. Alhamdulillah hari ini bisa sekolah lagi. Oke, Ojil, kenapa Ojil? Karena senang. Kenapa? Karena sudah melaksanakan simulasi ANBK. Oke, Kenjo kenapa? Oh, karena Kenjo mau berlibur nanti malam, mau pergi liburan. Kemana nih spill? Mau ke Jogja. Oke, Rafa kenapa Rafa senang? Ya, senang aja sih. Oh, alhamdulillah tuh ya. Mudah-mudahan selalu senang ya. Oke, sekarang nih kayaknya kebanyakan nih yang C nih. Yang gambar C. Ah, sama Bu Heris juga. Oh, berarti kita sama semua ya. Iya, ini adalah jam-jam rawan ketika puasa. Pasti sudah ada panggilan dari bawah perut dari sini. Iya, lapar. Es teh. Udah es jus semua ya. Tapi
kita tahan ya. Iya, insya Allah pasti bisa. Ya, yang dek. Iya, pasti ada karena perut kosong jadi ujung-ujungnya ngantuk. Wah, semua ABCD. Waduh, Sanu mah semua ABCD. Cina ya sedih, ya senang, ya lapar, ya ngantuk. Oke, tapi tetap kita harus semangat dalam belajar ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial atau KA. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hai, perkenalkan, aku robot KA. Bantu aku untuk memahami kecerdasan artifisial KA yuk. Nah, kita tebak dulu. Di sini Bu Eris ada beberapa logo atau gambar. Oke, yang pertama Canva. Anak-anak sering menggunakan Canva? Sering. Oke, biasanya anak-anak menggunakan Canva untuk apa? Membuat presentasi. Ngedit apa? Ngedit gambar, mendesain sesuatu. Oke, berarti anak-anak sudah kenal dengan Canva ya dan sudah sering menggunakan. Kemudian ini apa? Sama konsultasi. Iya, Halodoc ya. Nah, biasanya itu adalah digunakan untuk konsultasi. Tadi betul, konsultasi kesehatan. Atau untuk kita bingung nih mau beli obat apa, kita konsultasi dulu. Bisa lewat Halodoc. Kemudian ini apa? Iya, CCTV. Sekarang mah sudah ada di mana-mana CCTV ya, termasuk di kelas kita juga ada. Oke, iya. Ini apa nih? Google Maps. Ya. Kapan kita menggunakan Google Maps? Iya, ketika kita mengunjungi tempat baru atau ketika anak-anak dijemputnya menggunakan Gojek atau Grab. Iya. Pokoknya kendaraan online-nya itu biasanya menggunakan map. Kemudian ini apa? Iya, ini untuk apa nih? Iya, biasanya anak-anak mendengarkan lagu. Kemudian selanjutnya ada Netflix. Kalau Netflix biasanya digunakan untuk apa? Menonton. Ini semuanya sudah pernah anak-anak gunakan? Sudah. Ada yang sering. Iya. Oke. Nah, selain ini ada lagi lebih banyak lagi, tapi Bu Eris hanya menampilkan beberapa saja sebagai contoh ya. Nah, kita nonton dulu apa sih itu kecerdasan artifisial atau KA ya. Kita nonton dulu sebentar ya. Anak-anak disimak. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? Oke, itu ya anak-anak ya mengenai AI. Oke, setelah anak-anak menonton video tadi, nih kira-kira kalian atau anak-anak dapat mengambil informasi apa? Atau apa sih yang dimaksud dengan KA atau kecerdasan artifisial? Apa KA atau kecerdasan artifisial tadi? Dapat membantu kita dalam banyak hal. Terus apa itu KA atau kecerdasan artifisial? Bantu kita mencari Iya. memberikan rekomendasi. Iya, betul. Jadi KA atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kenapa KA masih harus belajar? Ya sama, karena KA itu bukan ciptaan yang sempurna. KA itu ciptaan manusia. Tidak ada ciptaan yang paling sempurna, ya, kecuali ciptaan Allah. Pasti ada kekurangannya, ya. Kecerdasan artifisial atau KA dapat membantu kita dalam banyak hal.
Contohnya, ketika anak-anak pernah ada yang punya PR, aku mau cari jawaban di chat GPT. Ada? Ada tuh ya. Iya. Kemudian mau memberikan rekomendasi film yang kita sukai misalkan ke teman-teman, atau mencari nih kira-kira film apa ya yang sekarang lagi rame, iya lagi viral, aku mau nonton. Nah, bisa mencarinya lewat situ ya. Oke, selanjutnya penerapan AI di berbagai bidang. Tadi anak-anak sudah nonton di video, ada di bidang pendidikan. Contohnya di bidang pendidikan yang sering kita gunakan adalah Google Classroom. Kita sudah menggunakan Google Classroom dan anak-anak sudah sudah join di Classroom. Kemudian di bidang hiburan, anak-anak sering menggunakan apa? Iya, Netflix nih. Buat apa Netflix? Nonton. Iya, betul. Kemudian ada di bidang transportasi. Contohnya? Iya, map. Oke, tunggu sebentar. Ojolnya masih ke toilet. Gantian ya ke toiletnya. Yang selanjutnya adalah bidang kesehatan. Contohnya? Halodoc. Iya. Kemudian ada di bidang keamanan. Contohnya adalah CCTV. Itu yang sudah sering kita temukan ya. Hampir di setiap sudut ada CCTV. Di rumah, mungkin di rumah kalian juga sudah ada yang menggunakan CCTV ya. Wah, ada 4 CCTV-nya. Ada 2. Berarti di rumah juga sudah menggunakan CCTV untuk keamanan. Oke, kenapa sih kecerdasan artifisial itu penting? Yang pertama, kenapa disebut penting? Karena membantu manusia menghemat waktu, betul ya. Kemudian memberikan informasi yang lebih cepat. Contohnya misalkan ya, pengalaman Bu Heris. Bu Heris mau ke salah satu tempat. Pasti Bu Heris searching dulu untuk mengetahui ini bukanya jam berapa. Misalkan ini jam 7 pagi nih. Oh, Bu Heris mau ke Gria Buah Batu misalkan ya, atau mau ke TSM. Nanti di Google itu akan muncul buka jam berapa, tutup jam berapa ya. Kemudian bisa menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Tadi kan ada PR, aku menggunakannya Chat GPT. Kemudian digunakan di berbagai bidang kehidupan. Tadi banyak ya, di bidang pertanian. Kemudian di bidang apa lagi tadi? Kesehatan dan sebagainya. Udah mulai ngantuk. Kita tepuk nyamuk dulu. Tepuk nyamuk 1 kali. Bu Heris yang 2 kali. Berarti Bu Heris yang nggak fokus. Tepuk nyamuk 1 kali. Tepuk angin. Oke, siap. Kita mulai lagi. Hal yang harus diwaspadai anak-anak ketika anak-anak menggunakan AI. Yang pertama adalah privasi data. Anak-anak harus hati-hati kalau misalkan anak-anak menggunakan atau mendownload sesuatu. Itu harus hati-hati ketika anak-anak disuruh memasukkan data. Jangan sembarangan. Kalau bisa didampingi oleh orang tua. Iya, pas main game juga sama ya. Anak-anak harus hati-hati. Karena banyak kejadian yang kenalan ketika main game bareng, kenalan, udah gitu ketemuan. Nah, kita kan nggak tahu ya. Nah, ternyata anak tersebut hilang berhari-hari. Iya, tuh. Nauzubillah, jangan sampai ya. Jadi anak-anak hati-hati kalau anak-anak kenalan di online ya. Kemudian yang kedua ada apa? Plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Meniru. Anak-anak hati-hati ketika anak-anak membuat konten menggunakan musik. Takutnya ada pelanggaran karena anak-anak menggunakan musik tanpa izin. Itu harus hati-hati ya. Kemudian ada apa? Hoax. Iya. Hoax kamu mah. Nah, itu hati-hati kalau mendapatkan informasi. Anak-anak harus mencari dulu kebenarannya ya. Jangan langsung percaya. Yang selanjutnya adalah etika. Anak-anak ketika menggunakan AI, anak-anak harus menggunakan adab-adabnya ya.
hati-hati. Jadi tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu langsung, tapi di dalam media sosial juga anak-anak harus tetap memperhatikan adab, ya. Oke, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya adalah Bu Eri sudah menyiapkan worksheet. Anak-anak silahkan berkelompok, perempuan dibagi 2 kelompok dan anak laki-laki dibagi 2 kelompok, ya. Silahkan. Boleh pilih sendiri. Bebas, sok anak-anak boleh menentukan. Ya. Bebas, pokoknya 2 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, berarti 6. 6 sama 7 boleh. Ayo, silahkan. Istaidu. Oke, anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kita coba bahas sama-sama ya. Yang pertama, Bu Heris mau kelompoknya GG, silakan nomor 1. Oh, di Ojil, oke boleh. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Iya. Atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer yang bisa belajar seperti manusia. Oke, betul ya, sama ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Nomor 2, kelompoknya Omar, silakan. Iya. Iya. Oke. Ya. Oke, itu manfaatnya ya. Yang ketiga, Bu Heris mau kelompoknya siapa nih perempuan? Nomor 3, Syakira. Boleh. Apa manfaat AI yang paling sering kalian gunakan? Oke, kelompok Syakira yang paling sering digunakan apa AI-nya? Netflix. Terus apa lagi? TikTok. ChatGPT. Oke, berarti sering mendengarkan musik ya. Itu yang sering digunakan. Oke, selanjutnya nomor 4. Kelompoknya mau siapa yang menyampaikan? Oke, Kikan, boleh silakan. Kenapa? Baca dulu soalnya. Iya. Iya, ya. Jadi ketika anak-anak menggunakan AI, anak-anak harus memperhatikan keamanannya, ya. Oke, nomor 5. Berikan 5 contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang pendidikan, apa di bidang pendidikan? Contohnya? Classroom, Canva, oke. Di bidang hiburan? YouTube, Netflix, oke. Di bidang transportasi? Map, ya, Waze, oke. Kendaraan pintar. Di bidang kesehatan? Iya, Halodoc. Di bidang keamanan? CCTV, Peslok. Oke, anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kita hari ini belajar apa? Kecerdasan. Apa itu kecerdasan artifisial? Iya. Oke, terus manfaatnya yang sering anak-anak gunakan adalah dapat membantu kita dalam banyak hal. Banyak membantu kita dalam banyak hal. Yang sering digunakan apa? Aplikasi apa? TikTok, ChatGPT, game, ya, dan sebagainya. Kemudian apa yang harus anak-anak perhatikan ketika menggunakan AI? Privasi data. Iya, hati-hati harus menjaga keamanannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk hari ini Bu Eris cukupkan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.